Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semua baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM-nya dipimpin doa. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya. Hari ini 10 IPA 6 siapa yang tidak hadir? Siapa yang nggak hadir? Rian. Materi sebelumnya di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kalian sudah membahas tentang apa? Yang ada apa? Soal cerita dari apa? Perbandingan trigonometri. Di situ kalian trigonometrinya pakai apa aja? Trigonometri ada sin, terus ada apa lagi? Cos, terus ada tan. Nah, setelah kalian kemarin belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku di soal cerita, nah hari ini kita masuk ke proyeknya. Nah, tetapi sebelum kita melaksanakan proyeknya, kamu harus ingat lagi materinya. Nah, gitu ya, biar nanti ketika melaksanakan proyeknya kalian tidak bingung. Nah, sekarang kalian simak dulu nih, Ibu punya video. Video ini isinya soal. Nah, soalnya harus kalian selesaikan. Jadi silahkan nanti dijawab dulu. Nah, kita akan belajar perbandingan trigonometri. Johan dan Fani ini mengabadikan pemasaran mereka ke dalam foto dan video. Untuk mendapatkan hasil terbaik, membutuhkan keahlian fotografer profesional dengan perlengkapan yang memadai. Drone yang dilengkapi kamera juga digunakan untuk mendapatkan sudut pandang yang diinginkan. Misalnya, dalam pengambilan gambar kali ini, seorang pilot drone yang berada sejauh 18 meter dari objek itu. Dia menerbangkan drone dengan sudut elevasi 30 derajat. Drone mengambil gambar objek yang berada tepat di bawahnya. Kira-kira berapa meter ya ketinggian drone tersebut? nah, oke, coba sekarang kalian perhatikan. Barusan ada soal dari video yang Ibu berikan. Tentang apa sih ini? Tentang drone. Drone-nya sedang meliput apa? Apa? Pernikahan, prewedding gitu ya. Nah, di sini ada permasalahan. Apa yang ditanyakan dari masalah ini? Tinggi drone-nya. Terus yang diketahui apa? Sudut elevasi dengan jarak apa? Pengendalinya ke objeknya. Nah, sekarang siapa yang mau menyelesaikan soal di depan? Nah, kita lihat di sini yang dipakai adalah tangan. Tangannya berapa sih? 30 derajat. Rumusnya apa tangan tuh? Perbandingannya depan per samping. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model project based learning menggunakan bantuan aplikasi Clinometer dan video animasi dengan metode diskusi, eksperimen, dan presentasi. Nanti kalian dapat menentukan panjang sisi sebuah segitiga siku-siku jika panjang satu sisi dan besar sebuah sudutnya yang bukan siku-siku diketahui. Nah, serta nanti bisa memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian, tadi Ibu sudah katakan kita akan menggunakan aplikasi Clinometer. Nah, aplikasi Clinometer yang akan kita pakai nanti bisa kamu download aplikasinya di handphone kalian masing-masing. Jadi kita nggak pakai alat Clinometer yang sesungguhnya. Nah, karena kita mencoba yang sudah canggih. Gimana sih kalau pakai aplikasi Clinometer yang ada di handphone kalian. Jadi setiap anak bisa mencoba. Nah, kemudian hari ini Ibu akan mengambil 3 penilaian
Penilaian pertama itu ada penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga ada penilaian sikap. Apa sih manfaat mempelajari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Ibu punya sebuah gambar, sebuah foto. Ini foto di mana nih? Ada yang kenal nggak? Lapangan mana? Lapangan sekolah kita. Di sini sedang apa tuh? Sedang upacara. Nah, di sini Ibu kasih kondisi lapangan sedang upacara lengkap dengan kalian. Mungkin di situ ada kalian ya. Nah, kira-kira kalau kita kaitkan foto ini dengan materi kita, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, apa sih yang bisa kalian tangkap atau manfaatnya itu apa sih? Itu ada gambar? Ada gambar kita lagi upacara di lapangan sekolah. Kan kalau misal kita lagi hormat ke bendera itu, kita ngeliat ke bendera kan, otomatis kita bisa kaitkan sama pelajaran kita ini. Kita bisa ngukur tinggi tiang bendera, terus bisa ngukur tinggi gedung sekolah. Gitu. Berarti salah satu manfaatnya bisa untuk mengukur apa tadi? Tinggi tiang bendera, kemudian gedung sekolah. Terima kasih Kalista, tepuk tangan dong buat Kalista. Hari ini kita akan melaksanakan project. Projectnya apa sih? Projectnya kita akan menaksir tinggi objek yang ada di sekitar lapangan sekolah. Gitu. Siap? Ya. Oke, sekarang kita sudah ada di lapangan nih, ya. Udah, sekarang fokusnya ke sini ya. Walaupun lagi banyak kegiatan di lapangan. Nah, hari ini yang tadi Ibu sampaikan di kelas, kita akan menaksir tinggi objek yang ada di sekitar lapangan sekolah kita. Nah, oleh karena itu sekarang coba kalian silahkan amati kira-kira objek apa saja sih yang bisa kita taksir tingginya. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok secara heterogen ya. Silahkan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang Ibu akan bagikan bahan ajar berupa lembar kerja proyek ke tiap kelompok ya. Kegiatan pertama di situ kamu mendesain perencanaan proyek. Nah, dalam mendesain perencanaan proyek, silahkan kalian tentukan objek apa yang akan kalian taksir tingginya. Silahkan tuliskan. Kegiatan kedua itu tentang apa? Di sini. Menyusun jadwal. Nah, dalam menyusun jadwal, coba kalian perhatikan timelinenya. Ya, di situ sudah Ibu berikan waktu pengerjaan dari keterangan yang ada di sini. Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan kalian ukur tinggi objek yang telah kalian tentukan. Sekarang kita mau ukur tiang bendera. Kita dari kelompok 5. Oke. Nah, di sini langkah pertama kita harus cari dulu siapa yang mengukur nih. Siapa? Salsa. Iya, oke, Salsa jadi modelnya. Jadi Salsa. Nah, jadi cara pertama untuk mengukur tingginya ini kita harus nentuin dulu jarak nih yang mau jadi objek untuk mengukur ini nih. Oh iya. Salsi guys. Iya, Salsi bakal jadi objeknya guys. Nah, jadi sekarang kita harus mengukur dulu jarak dari tiang bendera ke Salsi. Berdiri. Biar gampang kita pakai jarak 200 cm kali ya. Iya. Jadi bulat gitu. Iya, oke. Oke. Ayo. Kemudian karena Salsi udah ada di jarak 300 meter. Jadi langkah pertama kita harus kalibrasi dulu. Jadi dengan cara HP-nya kita taruh di permukaan datar. Nah, karena udah 0 berarti ini udah dikalibrasi. Tinggal kita ukur ke Salsanya ya. Ayo Salsa, silahkan diukur. Oke, next sekarang Salsi harus melihat ke ujung yang bendera itu. Terus pencet yang di tengah. Pencet layarnya dari ininya. Iya. Kalau misalnya udah kelihatan. 66 derajat. Oke. Nah, next
sekarang kita ukur berapa nih tinggi dari bawah sampai mata selfie, tingginya itu berapa ya? Sampai mata ya, bukan Ya. sampai atas. Karena dia melihatnya dari mata. dari mata. Oke. Kita dapat Berapa itu guys? coba tegak-tegak. 147 147 ya sampai mata. sampai mata selfie. Oke. Oke. Jadi sekarang kita bakalan tulis di kertas laporan yang udah dikasih Budila tadi. Jadi ini jarak pengamat ke objek itu tadi 3 meter ya. Terus jarak dari mata pengamat ke tanah itu tadi 147 cm atau 1,47 meter. Terus sudut elevasinya 66 derajat. Oke, sekarang Ini dia hasilnya. ini kita sudah memproyeksikan. Jadi di sini kita udah nulis ulang jawabannya ke kertas karton. Kita sudah memproyeksikan bagaimana gambar dari pengukuran kita. Nah, kita lihat di sini hasil pengukurannya dari tanah ke tinggi mata salsa ada 1,47 meter dan jaraknya kita bikin 3 meter agar lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini yang sisi sebelah sini sudah diketahui dari tinggi mata selfie. Berarti kita tinggal hanya mencari sisi yang sebelah sini. Untuk mencari ini kita memakai tan. Kenapa memakai tan? Karena diketahui di sini adalah sudut samping dan yang ditanya adalah sisi samping, yang ditanya adalah sisi depan. Jadi kita memakai tan sama dengan D per sa. Nah, bisa dilihat di sini tan 66 per D-nya kita anggap sebagai X dan per 3 meter karena sampingnya di sini 3 meter. Nah, kita ketemu tan 66 derajat sama dengan 2,24 per sama dengan X per 3. Nah, di sini operasi aljabar 3-nya kita pindahin ke 2,24 jadi dikali. Jadi X sama dengan 6,72 meter. Nah, 6,72 meter itu baru diketahui sisi yang sebelah sini. Nah, karena kita ditanya tinggi keseluruhan dari tiang bendera, kita menambah 6,72 meter ditambah tinggi 1,47. Dan di sini ditemukan hasil 8,19 meter. Jadi total tinggi tiang bendera seluruhnya adalah 8,19 meter. Siapa yang mau menayangkan vlognya hari ini? Coba. Sekarang kita mau mengukur tiang bendera. Jadi total tinggi tiang bendera seluruhnya adalah 8,19 meter. Ini Ibu berikan lembar kerja peserta didik, ada LKPD yang harus kalian kerjakan per kelompok ya. Silahkan kalian diskusikan. Kalau tadi kamu prakteknya untuk menaksir tingginya sudah paham, kira-kira kalau diubah nih ke soal ceritanya, kamu masih paham atau enggak ya? Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini kita belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi kita dapat mencari tinggi suatu objek. Nah, Ibu kasih satu soal aja yang harus kalian kerjakan secara individu, ya. Tanya nih, sudahkah kalian dapat menentukan panjang sisi sebuah segitiga siku-siku jika panjang satu sisi dan besar sebuah sudutnya yang bukan siku-siku diketahui? Sudah bisa belum? Sudah ya, bisa. Terus, dapatkah kalian memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Bisa ya, dari cara kalian langsung terjun menaksir tinggi objek yang kalian tentukan tadi per kelompok. Ibu akan menginfokan untuk materi pembelajaran selanjutnya. Kalau tadi kita belajarnya yang diketahui adalah satu sudut satu sisi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar menentukan besar sudut jika yang diketahuinya adalah dua sisi dari segi tiga. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.